Halo semuanya, perkenalkan nama saya Esti Yulia Rahmi, NIM 175200151. Saya mahasiswa STPMD APMD Yogyakarta, jurusan Ilmu Pemerintahan angkatan 2017. Pada video kali ini saya akan membahas 7 ciri gubernabilitas, dan pada video kali ini juga saya akan menghubungkan 7 gubernabilitas tersebut dengan wilayah daerah asal saya, yaitu Kota Jambi. Gubernabilitas adalah kemampuan atau kapasitas negara dalam menyediakan barang-barang publik. Nah, di sini gubernabilitas ada 7 gubernabilitas negara. Yang pertama, strong state. Strong state adalah negara mampu menyediakan barang-barang publik yang berkualitas. Yang kedua, weak state. Weak state pada dasarnya negara kuat, tetapi ada kendala seperti ekonomi fundamental. Ekonomi fundamental itu kebutuhan yang mengakibatkan negara tidak efektif lagi. Seperti untuk menyediakan barang publik itu negara tidak efektif lagi. Nah, yang ketiga yaitu failed state. Failed state ini negara mengalami kemunduran dalam menyediakan public goods. Nah, maksudnya di sini itu seperti yang ditandai dengan penurunan pertumbuhan ekonomi. Nah, yang keempat, collapse state. Collapse state yaitu negara yang tidak mampu menyediakan public goods yang mendasar. Yang kelima, quasi state. Quasi state adalah negara yang dikendalikan oleh sektor-sektor non-negara yang merebut dan mengendalikan otoritas dan kewenangan negara. Nah, yang keenam ada de facto state. De facto state berdasarkan sebuah negara yang secara de facto memiliki otoritas dan memenangkan pemilu. Nah, di sini tuh sebenarnya hanya instrumen kepentingan dari sekelompok orang saja, sehingga adanya kepala daerah di suatu wilayah hanya sekedar nama dan tidak melakukan kerjanya sesuai dengan tupoksinya. Nah, yang ketujuh yang terakhir ada shadow state. Shadow state ini ciri negara yang dikendalikan oleh extra state seperti preman atau mafia dan lain-lain. Baiklah, saya akan menghubungkan gubernabilitas tadi dengan wilayah asal saya, yaitu Kota Jambi. Nah, menurut saya Kota Jambi di sini masuk ke salah satu ciri gubernabilitas, yaitu di strong state, di mana strong state ini pemerintah mampu melayani atau menyediakan public goods dengan baik. Seperti di wilayah saya, daerah Jambi itu, pendidikan sudah bisa dikatakan memadai, kesehatan juga sudah bisa dikatakan lumayan baik. Untuk infrastruktur saya rasa bisa dikatakan dengan baik juga, dan untuk masalah komunikasi dan jaringan sangat bisa dikatakan lancar. Maka dari itu saya harap pemerintah dapat mempertahankan public goods ini sehingga bisa masyarakat merasa nyaman. Baiklah, jadi mengapa saya memilih strong state? Karena strong state ini terdiri dari 8 indikator. Yang pertama yaitu kapasitas negara dalam menyediakan keamanan. Nah, jadi keamanan di suatu negara itu baik. Jadi di daerah saya merasa di daerah saya itu cukup baik keamanannya. Nah, yang kedua, kapasitas negara dalam menyediakan layanan kesehatan yang terjangkau dan merata. Nah, di sini maksudnya kesehatan dan masyarakat bisa menerima kesehatan dari yang telah diberi layanan oleh masyarakat seperti BPJS. Nah, di daerah saya yaitu Jambi, BPJS sudah bisa dikatakan berjalan atau bisa dijangkau oleh masyarakat umum. Nah, yang ketiga, kapasitas negara dalam menyediakan layanan pendidikan yang terjangkau dan merata. Di mana di daerah saya juga saya merasa pada masyarakat sudah memiliki pendidikan bagi anak-anaknya. Dan yang keempat, ada kapasitas negara dalam menyediakan jalan dan telekomunikasi, di mana di daerah saya pun saya merasa jaringan atau untuk mengakses internet cukup bisa dikatakan lancar. Kemudian yang kelima, ada kapasitas negara dalam menjamin sistem uang dan perbankan yang stabil. Jadi saya rasa di daerah saya pun merasa masalah perbankannya cukup dikatakan baik. Kemudian yang keenam, ada kesempatan ekonomi dan lingkungan bisnis, di mana di sini masyarakat bisa berbisnis atau
memiliki usaha, di mana pemerintah juga memiliki surat izin sehingga masyarakat bisa melakukan bisnis atau usaha. Yang ketujuh, ada ketersediaan ruang publik, di mana di daerah saya pun ada tersedia lapangan, tersedia taman kota, sehingga masyarakat bisa beraktivitas di sana beramai-ramai dan menggunakannya secara bersamaan. Dan yang terakhir, ada yang ke-8, yaitu pengawasan dan pengaturan lingkungan, di mana di daerah saya taman kota tersebut dijaga dan diawasi oleh Satpol PP atau Satuan Polisi Pamung Praja, di mana saya rasa di sana terdapat keamanan dan masyarakat saling menjaga lingkungan sekitar. Terima kasih.